8.4. Sebuah balok kecil memiliki ukuran yang sama. Tumpukan balok yang manakah yang memiliki volume yang berbeda dari yang lain? Baik, untuk volume di sini bisa diperhatikan. Jadi di sini kita hanya menghitung berapa banyak kotak yang menyusun sebuah bangun. Sehingga di sini 2 dikali 2 dikali 2, panjang dikali lebar dikali tinggi, maka hasilnya adalah 8. Kemudian untuk yang B, 3 dikali 4 dikali 1, hasilnya 12. Untuk yang C, 6 dikali 1 dikali 2, hasilnya 12. Dan untuk yang D, 3 dikali 2 dikali 2, hasilnya 12. Maka yang berbeda di sini adalah yang A. Untuk yang berikutnya, sekarang akan kita lanjutkan di soal nomor 2. Gambar di samping menunjukkan tumpukan batu dengan ukuran sama. Pada tumpukan batu tersebut terdapat lubang. Berapa banyak tumpukan batu untuk menutupi lubang tersebut? Baik, jadi di sini untuk lubangnya di sini sama. Untuk rumusnya panjang dikali lebar dikali tinggi. Untuk panjangnya di sini 3, lebarnya 2 dan tingginya 3. Jadi apabila dikalikan hasilnya 18. Sehingga jawabannya adalah yang D. Kemudian untuk yang berikutnya, sekarang akan kita lanjutkan di soal nomor 3. Tentukan volume kubus yang luas alasnya 49 cm persegi. Baik, untuk luas alas kubus ini adalah sisi dikali sisi, sehingga di sini sisi sama dengan akar dari luas alas. Maka di sini akar dari 49 hasilnya 7. Maka untuk volume rumusnya adalah sisi pangkat 3, sehingga 7 dipangkatkan 3 hasilnya 329. Untuk yang berikutnya, sekarang akan kita lanjutkan di soal nomor 4. Tentukan volume balok yang berukuran 13 cm x 15 cm x 17 cm. Baik, jadi di sini untuk volume ini rumusnya adalah panjang dikali lebar dikali tinggi. Sehingga di sini tinggal kita kalikan semua dari 13, 15 dan 17, hasilnya adalah 3315 cm kubik. Untuk yang berikutnya, sekarang akan kita lanjutkan di soal nomor 5. Sebuah bak mandi berbentuk kubus memiliki panjang rusuk 1,4 meter. Tentukan banyak air yang dibutuhkan untuk mengisi bak mandi tersebut hingga penuh. Baik, jadi di sini untuk volume dari kubus, rumusnya adalah sisi pangkat 3, sehingga untuk 1,4 dipangkatkan 3, hasilnya adalah 2,744 meter persegi. Jadi di sini untuk banyaknya air yang dibutuhkan, biasanya dalam bentuk satuan liter, maka akan kita ubah menjadi liter, hasilnya adalah 2744 liter. Untuk yang berikutnya, sekarang akan kita lanjutkan di soal nomor 6. Sebuah kolam berbentuk balok berukuran panjang 5 meter, lebar 3 meter, dan dalam 2 meter. Banyak air maksimal yang dapat ditampung adalah, baik, jadi di sini juga sama, kita menghitung volume dari balok, sehingga panjang dikali lebar dikali tinggi, 5 dikali 3 dikali 2, hasilnya adalah 30. Sehingga jawabannya adalah yang C. Untuk yang berikutnya, sekarang akan kita lanjutkan di soal nomor 7. Sebuah akuarium berbentuk balok memiliki ukuran panjang 74 cm dan tinggi 42 cm. Jika volume air di dalam akuarium tersebut adalah 31.000, tentukan lebar akuarium tersebut. Baik, jadi di sini kita mencari dari lebar, kita masukkan di sini rumusnya volume. Karena di sini yang diketahui adalah volume, sehingga volume kita ganti dengan 31.080. Panjang kita ganti dengan 74, lebar di sini yang ditanyakan, dan untuk tinggi di sini ada 42. Sehingga 74 dikali 42 hasilnya 3108, dikali L di sini 3108 L, 3108 dipindah ke ruas kiri,
Maka di sini akan kita bagi dari 31.080 dibagi 3.108. Hasilnya adalah 10, sehingga jawabannya 10 cm. Kemudian untuk yang berikutnya, sekarang akan kita lanjutkan ke soal nomor 8. Diketahui volume sebuah balok 72 cm3. Tentukan luas permukaan minimal yang dapat dimiliki oleh balok tersebut. Baik, jadi di sini untuk luas permukaan minimal, di sini untuk volume panjang kali lebar kali tinggi. Apabila dikalikan hasilnya 72, sehingga di sini kita memiliki banyak kemungkinan. Bisa untuk kemungkinan pertama adalah seperti ini, 6 dikali 4 dikali 3, karena 4 dikali 3 12, 12 dikali 6 72. Atau untuk kemungkinan yang kedua, di sini 9 dikali 4 dikali 2, 4 dikali 2 8 dikali 9 72. Atau bisa juga untuk kemungkinan yang lain. Kita coba untuk kemungkinan yang pertama, di sini untuk luas permukaan 2 dikalikan panjang kali lebar, positif panjang kali tinggi, positif lebar kali tinggi, sehingga 6 dikali 4, 6 dikali 3, 4 dikali 3. Di sini ada 24, 18 dan 12. Apabila dijumlah hasilnya adalah 54, maka 54 dikali 2 hasilnya 108. Kemudian untuk kemungkinan yang kedua, di sini pun juga sama, tinggal kita kalikan. 9 dikali 4 36, 9 dikali 2 18, 4 dikali 2 8. Maka apabila dijumlah hasilnya 62, dikali 2 hasilnya 124. Sehingga dari beberapa kemungkinan ini, jawaban yang terkecil adalah 108. Untuk yang berikutnya, sekarang akan kita lanjutkan ke soal nomor 9. Jika keliling alas sebuah akuarium yang berbentuk kubus adalah 36 cm, maka tentukan volume akuarium tersebut. Baik, jadi di sini sebelum kita mencari volume, pertama-tama kita mencari sisi terlebih dahulu. Jadi di sini yang diketahui adalah keliling 36, sehingga sisi sama dengan keliling dibagi 4, maka di sini 36 dibagi 4 hasilnya 9. Sehingga kita masukkan rumus volume sisi pangkat 3, maka di sini adalah 9 pangkat 3, hasilnya adalah 729. Untuk yang berikutnya, sekarang akan kita lanjutkan di soal nomor 10. Perbandingan panjang, lebar, dan tinggi sebuah balok adalah 5:3:4. Jika volume balok 480 cm3, maka tentukan luas permukaan balok tersebut. Baik, jadi di sini kita masukkan rumus dari volume, yaitu adalah panjang dikali lebar dikali tinggi. Sehingga untuk volume kita ganti dengan 480, untuk panjang di sini 5, 3 dan 4. Ini adalah perbandingan, sehingga di sini perlu kita tambahkan 5x, 3x dan 4x. Maka 5x dikali 3x dikali 4x hasilnya adalah 60x pangkat 3. Maka di sini 60 dipindah ke ruas kiri, 480 dibagi 60 hasilnya adalah 8. Sehingga di sini X sama dengan akar pangkat 3 dari 8, hasilnya adalah 2. Maka di sini yang ditanyakan luas permukaan, kita masukkan rumus dari luas permukaan, 2 dikali panjang dikali lebar, sehingga di sini 2 dikali 5x dikali 3x, panjang dikali tinggi, 5x dikali 4x, lebar dikali tinggi, 3x dikali 4x. Sehingga 5x dikali 3x 15x kuadrat, 5x dikali 4x 20x kuadrat, dan 3x dikali 4x hasilnya 12x kuadrat. Sehingga di sini apabila dijumlahkan untuk semuanya, hasilnya adalah 47x kuadrat. Dikalikan dengan 2 sehingga menjadi 94x kuadrat. Untuk x kuadrat kita ganti dengan 2 sehingga menjadi 2 kuadrat sama dengan 4. Sehingga 94 dikali 4 hasilnya adalah 376 cm persegi.
Untuk yang berikutnya, sekarang akan kita lanjutkan di soal nomor 11. Perbandingan panjang, lebar, dan tinggi sebuah balok adalah P banding L banding T sama dengan 5 banding 2 banding 1. Jika luas permukaan balok 306 cm persegi, maka tentukan besar volume balok tersebut. Baik, jadi di sini kita masukkan rumus dari luas permukaan karena yang di sini yang diketahui luas permukaan, sehingga luas permukaan sama dengan 2 dikalikan panjang dikali lebar. Di sini masih sama, 5x dikali 2x, panjang kali tinggi 5x dikali 1x, dan lebar dikali tinggi 2x dikali 1x. Untuk luas permukaan sendiri kita ubah menjadi 306. Sehingga untuk 5x dikali 2x hasilnya 10x kuadrat, 5x dikali x di sini 5x kuadrat, 2x dikali 1x hasilnya 2x kuadrat. Sehingga 10x kuadrat positif 5x kuadrat positif 2x kuadrat hasilnya 17x kuadrat. Maka untuk 2 dipindah ke ruas kiri menjadi 306 dibagi 2 hasilnya 153. Sehingga di sini untuk x kuadrat 153 dibagi 17 hasilnya adalah 9. Maka di sini untuk x akar dari 9 hasilnya adalah 3. Sehingga di sini untuk volume kita masukkan rumusnya panjang dikali lebar dikali tinggi. Sehingga di sini 5x dikali 2x dikali 1x, maka apabila dikalikan menjadi 10x pangkat 3. Maka di sini untuk x kita ganti dengan 3. 3 pangkat 3 sama dengan 27 dikali 10 hasilnya 270. Untuk yang berikutnya sekarang akan kita lanjutkan di soal nomor 12. Diketahui volume balok 100 cm3. Bagaimana cara menemukan ukuran balok tersebut? Berapa banyak kemungkinan ukuran-ukuran yang kalian temukan? Baik, jadi di sini untuk mencari kemungkinan ukuran yang bisa kita temukan, di sini kita pahami terlebih dahulu dari volume balok. Di sini panjang dikali lebar dikali tinggi, sehingga di sini volumenya 100, panjang dikali lebar dikali tinggi. Di sini ada beberapa kemungkinan yang apabila dikalikan hasilnya 100. Maka di sini yang pertama bisa saja 5 dikali 5 dikali 4, atau bisa saja 10 dikali 5 dikali 2, atau bisa saja 20 dikali 5 dikali 1, atau bisa saja 25 dikali 2 dikali 2, sehingga hasilnya adalah 100. Dan ini adalah kemungkinan keempat. Jadi untuk intinya, untuk soal nomor 12, di sini untuk kemungkinan yang kita temukan sebenarnya di sini apabila kita hitung satu persatu di sini maka tidak akan ketemu hitungan terakhir karena di sini tak terhingga. Jadi di sini bisa saja 100 sama dengan 100 dikali 1 dikali 1, 50 dikali 2 dikali 1, dan masih banyak lagi. Maka di sini untuk berapa banyak jawabannya adalah tak terhingga. Kemudian untuk yang berikutnya sekarang akan kita lanjutkan di soal nomor 13. Sebuah balok mempunyai ukuran panjang 10 cm, lebar 4 cm, dan tinggi 6 cm. Jika panjang balok diperpanjang 6/5 kali dan tinggi balok diperkecil 5/6 kali, maka tentukan besar perubahan volume balok itu. Baik, jadi di sini untuk mencari besar perubahan, di sini kita mencari terlebih dahulu untuk volume awal. Jadi di sini volume balok sebelum diubah, sehingga rumusnya panjang dikali lebar dikali tinggi. Di sini ada 10 dikali 4 dikali 6, hasilnya adalah 240. Dan setelah ukurannya diubah, di sini untuk panjangnya menjadi 6/5, lebarnya tetap dan tingginya menjadi 5/6. Sehingga 6/5 dikali 10, untuk lebar di sini tetap 4, untuk tinggi di sini 5/6 dikali 6, maka 10 dibagi 5 hasilnya 2 dikali 6 di sini 12. Untuk 4 tetap, untuk 6 dan 6 di sini kita coret sehingga di sini masih 5.
5 dikali 4, 20 dikali 12, hasilnya 240. Jadi di sini untuk besar perubahannya, ini adalah tidak berubah. Atau di sini besar perubahan volume ini adalah 0. Untuk yang berikutnya, sekarang akan kita lanjutkan di soal nomor 14. Sebuah balok berukuran panjang 12 cm, lebar 8 cm, dan tinggi 4 cm. Apabila panjang dan tinggi balok diperbesar 1,5 kali, maka tentukan perbandingan volume balok sebelum dan sesudah diperbesar. Jadi untuk volume balok sebelum diperbesar, ini adalah panjang dikali lebar dikali tinggi, sehingga 12 dikali 8 dikali 4 hasilnya adalah 384. Kemudian setelah diperbesar, di sini menjadi 3/2 atau 1,5 kali dari panjang, sehingga dikali 12. Untuk lebar di sini tetap 8. Kemudian tinggi di sini juga 1,5 kali, di sini 3/2 dikali 4. Maka 12 dibagi 2 hasilnya 6. 6 dikali 3 di sini 18. Dikali 8 dikali 4 dibagi 2 hasilnya 2, dikali 3 di sini 6. Sehingga 18 dikali 8 dikali 6 hasilnya 864. Maka di sini untuk perbandingan volumenya 384 banding 864. Maka di sini apabila kita sederhanakan, cara mudahnya di sini hanyalah kita coret 12 dan 12 di sini kita coret. Kemudian 8 dan 8 di sini juga bisa kita coret. 4 dan 4 di sini juga bisa kita coret, sehingga di sini habis atau di sini hanya ada 1. Dan untuk yang sebelah sini setelah diubah, ini adalah 3 dikali 3 9, 2 dikali 2 di sini 4. Sehingga 1 banding 9/4, maka apabila sama-sama kita kalikan 4, hasilnya adalah 4 banding 9. Kemudian untuk yang berikutnya, sekarang akan kita lanjutkan di soal nomor 15. Sebuah tangki penampungan minyak tanah berbentuk prisma yang alasnya berupa belah ketupat, yang panjang diagonalnya 4 meter dan 3 meter. Tinggi tangki 2,5 meter. Pada dasar tangki terdapat keran yang dapat mengalirkan minyak tanah rata-rata 75 liter setiap menit. Berapa lama waktu yang diperlukan untuk mengeluarkan minyak tanah dari tangki itu sampai habis? Pertama-tama di sini akan kita jawab terlebih dahulu untuk volume. Jadi di sini untuk tangki yang berbentuk prisma, volumenya adalah luas alas dikali tinggi. Kemudian untuk alasnya di sini adalah belah ketupat, sehingga di sini luasnya adalah diagonal 1 dikali diagonal 2 dibagi 2. Dan di sini diagonal 1 4, diagonal 2 3 dibagi 2. Kemudian di sini untuk tingginya sudah ada 2,5. Sehingga untuk 4 dan 2 di sini kita coret. Di sini masih 2, 2 dikali 3 hasilnya 6. 6 dikali 2,5 hasilnya adalah 15. Sehingga di sini untuk satuannya masih dalam bentuk meter kubik. Sehingga di sini kita ubah menjadi liter atau kita ubah menjadi desimeter kubik sehingga menjadi 15.000 liter. Maka di sini yang berikutnya, berapa lama waktu yang diperlukan? Di sini adalah volume dibagi dengan kecepatan. Di sini kecepatan air 75 liter setiap menit. Sehingga di sini 15.000 dibagi 75 hasilnya adalah 200. Maka di sini untuk berapa lama waktu yang diperlukan untuk mengeluarkan minyak tanah? Jawabannya adalah 200 menit. Atau di sini bisa kita ubah menjadi 3 jam 20 menit. Kemudian untuk yang berikutnya, sekarang akan kita lanjutkan di soal nomor 16. Sebuah bak mandi berbentuk balok berukuran 50 cm kali 40 cm kali 60 cm. Bak mandi itu akan diisi air dari keran dengan debit 22/3 liter per menit. Tentukan lama waktu untuk mengisi bak mandi tersebut hingga penuh.
Baik, untuk soal nomor 16 di sini caranya hampir mirip dengan soal nomor 15 yang sudah kita bahas tadi. Pertama-tama di sini kita cari untuk volume terlebih dahulu. Di sini ada 50 kali 40 kali 60, hasilnya adalah 120.000 cm kubik. Maka di sini akan kita ubah menjadi liter karena di sini untuk debit airnya juga liter, sehingga untuk liter ini adalah desimeter kubik, maka di sini menjadi 120 liter atau 120 desimeter kubik. Sehingga untuk waktu yang ditanya ini adalah volume dibagi debit air atau kecepatan air. Di sini menjadi 120 dibagi dengan 2/3. Di sini kita permudah dengan di sini kita ubah menjadi pecahan biasa. Sehingga 2 dikali 3 6, 6 positif 2 di sini 8/3. 120 dibagi 8/3 sama saja dengan 120 dikali 3/8. Maka 120 dibagi 8 hasilnya 15, 15 dikali 3 hasilnya 45. Sehingga di sini untuk lama waktu mengisi bak mandi tersebut adalah 45 menit. Untuk yang berikutnya sekarang akan kita lanjutkan di soal nomor 17. 4 kubus identik dengan panjang rusuk 1 cm disusun menjadi suatu bangun ruang dengan cara menempelkan sisi-sisinya. Temukan banyak bangun ruang berbeda yang terbentuk. Baik, jadi di sini untuk yang pertama ini adalah 4 kubus identik dengan rusuk 1 cm disusun menjadi suatu bangun ruang dengan menempelkan sisi-sisinya. Ini untuk yang pertama adalah seperti ini. Di sini kita susun memanjang. Kemudian yang berikutnya, ini untuk yang kedua, untuk kotak yang berada di sebelah kiri, kita pindah ke atasnya sehingga menjadi bentuk seperti ini. Ini untuk yang kedua. Untuk yang ketiga, kita ubah menjadi bentuk seperti ini. Jadi di sini bisa diperhatikan, ini tadi untuk kotak yang berada di dua sebelah sini, kita ubah semuanya menjadi di atas, sehingga ini untuk yang ketiga. Untuk yang keempat kita ubah menjadi seperti ini. Untuk dua yang sebelah sini tadi kita geser. Untuk yang kelima di sini akan kita turunkan sehingga menjadi seperti ini. Untuk yang keenam, kotak yang paling kiri akan kita pindah ke depan sebelah sini sehingga menjadi bentuk seperti ini. Untuk yang ketujuh ini bisa kita geser ke depan. Untuk yang kedelapan ini juga bisa kita geser ke sebelah kanan sini. Jadi di sini ada 8 bangun ruang yang berbeda. Untuk yang berikutnya, sekarang akan kita lanjutkan di soal nomor 18. Perhatikan susunan kubus berikut ini. Banyaknya susunan kubus pada K1, K2, K3, dan seterusnya semakin bertambah dengan pola susunan seperti pada gambar di atas. Untuk soal yang A, berapa banyak susunan kubus pada pola berikutnya atau K4? Baik, jadi di sini sebelum kita mencari pola ke K4, di sini kita pahami terlebih dahulu untuk pola yang membentuk susunan ini. Jadi di sini untuk yang pertama, di sini adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6. Di sini apabila kita hitung kotak-kotaknya, di sini ada 6, di sini ada 15, di sini ada 28. Jadi untuk cara mudah menghitung ini tidak perlu kita hitung satu persatu karena ini membentuk suatu pola. Polanya adalah seperti ini. Jadi di sini untuk yang tegak, ini untuk kubus yang ke atas ini adalah 2. Kemudian untuk ke kanan, kiri, depan, belakang di sini semuanya 1 sehingga 4 dikali 1. Maka 4 dikali 1 hasilnya 4, positif 2, di sini 6. Kemudian untuk yang kedua, di sini untuk tegak ke atas, ini ada 3, 1, 2, 3. Kemudian untuk ke kanan, kiri, depan, belakang, di sini semuanya 3, sehingga 4 dikali 3, 12, positif 3, hasilnya 15. Kemudian untuk yang ketiga, di sini pun juga sama, untuk yang tegak ke atas, di sini ada 4. Kemudian di sini kanan kiri depan belakang di sini 1 2 3 4 5 6 sehingga 4 dikali 6 hasilnya 24.
Positif 4 hasilnya 28. Maka untuk pola yang berikutnya di sini kita hanya perlu mengurutkan di sini 2, 3, 4 sehingga di sini 5. Positif 4 di sini 1 ke 3 ke 6. Di sini selisihnya 2, selisihnya 3 sehingga di sini selisihnya 4. Sehingga di sini 10. 10 dikali 4 40, positif 5, di sini hasilnya 45. Jadi untuk pola berikutnya di sini ada kubus sebanyak 45. Kemudian untuk yang B, berapa banyak susunan kubus pada K ke-10? Jadi di sini untuk yang B akan kita kerjakan dengan cara yang berbeda. Untuk soalnya di sini akan kita perkecil terlebih dahulu. Ini akan kita buat dengan cara menggunakan deret aritmetika bertingkat. Ini adalah rumus dengan cara yang paling mudah. Jadi di sini sudah ada konsepnya. Jadi untuk yang pertama di sini 6, 15, 28 dan seterusnya. Dari 6 ke 15 di sini adalah 9, dari 15 ke 28 di sini 13, sehingga di sini untuk yang berikutnya kita bisa menjumlahkan 9, 13, 17. Jadi di sini jaraknya adalah 4. Maka di sini pun 28 positif 17, ini tadi kita sudah ketemu jawabannya 45. Kemudian di sini untuk 9 ke 13 di sini 4, 13 ke 17 di sini juga 4, sehingga di sini 4 dan 4. Ini untuk 6, ini adalah A, untuk 9 ini adalah B, untuk 4 di sini adalah C. Maka di sini kita masukkan rumus dari aritmetika bertingkat UN sama dengan A, positif N negatif 1 dikali B, positif N negatif 1 dikali dengan N negatif 2 dikali C per 2. Sehingga di sini untuk N kita ganti dengan 10, sehingga U10 sama dengan untuk A kita ganti dengan 6. N negatif 1 di sini 10 negatif 1, untuk B di sini 9. Di sini sudah ada 9. N negatif 1 10 negatif 1, N negatif 2 10 negatif 2 dikali C di sini dikali 4 per 2. Maka di sini sama saja dengan 6. Positif 10 negatif 1 ini adalah 9 dikali 9 hasilnya 81. Dan 10 negatif 1 di sini 9, 10 negatif 2 di sini 8, kemudian dikali dengan 4, kemudian dibagi 2. Maka di sini untuk 4 dibagi 2 hasilnya 2, 9 dikali 8, 72 dikali 2 hasilnya 144. Positif 6 di sini 150, positif 81 hasilnya 231.